Wow, 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 wow. Cup 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 cup. Subscribe. Klik. Wow, begonol, begonol, begonol. Kami Nona. Kami minta rela. Iya. Langsung. Jadi kan kayak ini. Ini nih sedang rame TikTok ya Allah masih. Nah kita memandirakan masalah itu TikTok dan semule lah. Ya kan banyak hal dibalik semua itu. Uja. Coba sambung akar. Nah, ini anu nih. Jadi kita kadang kalau memungkiri wah ini ya Pak, bahwa kenyataannya tuh karena di rumah aja nih orang akhirnya mencari media, nah kau mengekspresikan hidupnya. Nah, ada yang tiba-tiba jadi YouTuber loh ini. Tapi ada juga yang tadi akhirnya memilih jalur TikTok. Tapi menurutku bahwa itu wajar. Sama alam amun kada salah, aku ada berpandiran lawan bos startup di Banjarbaru. Itu jarinya mungkin sebulan 2 bulan lagi kejayaan YouTube tuh berpindah ke TikTok. Ulang. Jadi TikTok tuh kada sekadar berjoget lagi kan. TikTok tuh akan menjadi kayak YouTube juga, menghasilkan luar biasa. Makanya banyak juga kita melihat kalau ini ada apa aja artis TikTok. Artinya kada cuma artis vlog aja, artis YouTube lagi nih. Udah ada geserannya. Sudah terpilah-pilah. Oh, ini artis YouTube. Ini apa aja artis Instagram. Ini muncul nih kayak artis TikTok. Malah aneh itu sebujurnya malah aneh lah. Sadar sebetulnya lagu-lagu yang ada di TikTok dong. Kalau aslinya banyak ada ketujuh. Banyak ada ketujuh. Atau merasa asa ketinggalan mendengar lagu itu. Contoh lah. Kadang-kadang. Tapi ada nang dapat jatuh top lagi gitu nah. Yeah. Misalkan tuh lagu di daerah kita juga kan ciptakan Siti Ropea. Ya kalau sampai meroket lah nasional kan. Apa lagunya tuh? Di Mapa Akal. Oh iya. Naik Sepeda Mini kan? Iya. Nah itulah kan ada juga tuh ujungannya nih. Iya, artinya tadi bahwa lagu-lagu nang dulu juga kita ada selalu ketujuh itu nang menganggap rasa kita kampungan dulu nang asal. Oh, jadi itu viral Viral lagi. Yang Siti Ropea. Siti Ropea tuh. Cuman lawan igalannya. Nah, iya. Kan kalau di TikTok terus begal. Nah, kita TikTok dulu lah ya, semua kan ya lah. Harus begal. Jadi nang lucu tuh kayak bini ulun betianan be TikTok. Hah? Gitu ya. Coba. Harus begal. Harus begal. Kamu guling-guling, betungging-tungging. Wah, Bisa jadi juga. Bisa jadi. Ada nang menuruti. La ilaha Ini sama. Sambur sidin nggak, Pak? tapi wajar ya, jadi menyambur. Iya, kadung murah. Ya. Nang kada menamu ini zaman bahari nang kayak itu terus kayak Pak. Nah, makanya belum coba betik. Lu download kayak TikTok nih. Iya. Karena tiap hari itulah kada di YouTube lah, kada di Instagram, ada brandnya tuh kayak masuk ke situ tuh nah. Jadi begal TikTok tuh kada di aplikasi TikTok aja. Jadi kayak YouTube, kayak ke Facebook, ke Instagram. Jadi kita yang kada bisi aplikasi ini, akhirnya mau kan? Ada hari. Kita Download akhirnya. Aku mengalami juga pesawat tadi. Cuman hendak olah video atau upload itu kan harus bisa akun. Nah kebetulan kada poler mulai akunnya. Jadi spesialis menonton. Iya. Jadi mulai dari yang vulgar sampai humor ya kan. Artinya menetapkan diri sebagai viewer lah. Iya. Ya, Tapi kada akun. Iya. Aku termasuk viewer juga, Pang, cuma melalui Instagram. Iya. Jadi ya kan itu aja nang hari-hari. Iya. Kakawanan B itu juga di feed story-nya tuh kan. Artinya apa? Artinya kadang kau dipungkiri. Mungkin kagus nah. Viewer juga di Facebook. Kita lihatlah tuh kira. Kan enggak. Kan ada lah. Atau pian kada pinando balik. Artinya gini, kira-kiranya lah ada tiap zaman ada orangnya, tiap orang ada zamannya. Nah, anu ini nah coba lihat TikTok kami bawa kayak apa buahnya. Alun tahu Dani ini suka mencoba. Nang bawa olah videonya tuh nah.
kayak apa dan Nah, coba Bang Ikam kisahkan lah. Pengalaman ya lah. Nah, pengalaman Apa empiris. yang Ikam rasakan Empiris Ikam tidak? sebagai pernah aja gitu kan? Iya. Entah jadi fiber. Jadi itu kan TikTok tuh sebenarnya aplikasi lawas yang dulu pernah di-banned. Riset di juga. Play Store tuh Dihilangkan. dihilangkan. apa sebabnya? Nah, kurang tahu ya kan, karena kebanyakan menyambat bahwa TikTok itu sebuah aplikasi yang Konten tidak mendidik. tidak mendidik dan banyak kurang bermanfaat. Iya. Ini lihat kesininya kan Pina. menjadi sebuah aplikasi yang gawat menyalurkan kegabutan orang gitu. Nah, itu. Dimaklumi aja Pak kalau kalah. Maksud lu nih ya kalau lah ngaran kali dedewian. Haris Bang ya Pak, kalau ada pengalaman lain ya Pak. Dulu pernah mendengar kalau Marsanda itu kan sebelum ada TikTok, Marsanda itu pernah mengupload video. Entah itu di mana lu kan ingat, tapi Marsanda itu diiringi sebuah musik sambil maigal kayak belajar bubuhan bian tadi. Setelah maigal sambil mengolah komentar. Nah, sebenarnya pada akhirnya TikTok muncul, Marsanda itu berkomen. Nah, saat itu kan Marsanda dikomentari orang bahwa loh, Ikam ini gila kah bahasa kita deh. Nah, tapi pada akhirnya kemunculan TikTok, Marsanda kembali komen. Dulu yang pernah bilang aku gila siapa dan sekarang siapa yang maigal. Iya. Mujur banget. Tapi kalau masalah Bennett tuh kayak sebetulnya ini karena persoalan TikTok nih ampun siapa pan ulun tahu lah. Iya. Nang baru-baru ini ulun dapat kabar itu kan. Cuman aku tersentaknya tuh lah. Ternyata Bang Haris ini memantau juga gitu. Iya. Di luar dugaan. Kenapa jadi luar karena Bennett itu? Artinya ini persoalan Cina Amerika sebetulnya. Iya. Kalau iya, Bisnis. sedangkan Play Store itu kan ampun Google nih. Nah, jadi nang ulun dapat kabar terbaru itu, membaca berita nih lah di Kumparan membaca. Ini bagian dari perang dagang Pak. Nah, itu Kabar apa? itu barang dagang. Cupin, nang tahu berdagang. Coba Bang coba Jangan cupi bang nih. Kayak apa? Balik kalau kameranya ampun ikam tuh nakam ikam. Keadaannya dua ya. Kayak apa menurut Andika? Apa tuh? Ya tadi perang dagang nih. Oh, perang dagang itu bagus. Iya. Positif. Karena menumbuhkan artinya kan perkembangan perekonomian ini. Bagus. Iya. Karena kalau habis perang tuh kan pasti ada rampasan perang. Ikam ladang itulah. Ya mungkin sebenarnya ada Bang. Di mana ada kompetisi ya Allah. Pasti ada kompetitor pada bersaing ya Allah. Iya. Tapi pasti dari sebuah brand pasti akan meningkatkan Iya. produksinya. Ini kan Pastinya itu Bang. Trump guys. Jadi dia Trump lawannya TikTok itu harus di-banned dari Amerika. Dengan alasan kan merusak tadi moral, mental. Adakah itu karena kampanyenya sempat dihalang-halangi TikTok? Iya salah satunya itu mungkin. Tapi akhirnya apa jadinya? Microsoft kalau TikTok tuh hendak ada di Amerika, jual ke Microsoft. Jadi harus jadi ampun Amerika dulu, hanya boleh ada di Amerika. Hanya dijual dulu ke Microsoft lah. Supaya ganal. Microsoft kira ganal. Lupa itu. Beliau ya, beliau anggota ini. Nah, ini ahli IT nih kayaknya. Ini paham buju ini masalah IT. Ayo Bang, pendapat Bang. Kalau TikTok belum pernah ini sama sekali sih. Melihat belum tahu sama sekali. Karena pernah lah Bian lah. Belum pernah. Tapi yang ngeliat lewat Facebook tuh bisa emang. Cuman kayak apa cara apa namanya? Bikin konten tuh kayak apa belum tahu. Dan masih bingung sampai sekarang. Anu Bian harus mendaftar sekolah akun. Iya. Cuma kayaknya kalau namun pakai nomor HP kan kontak-kontak itu langsung tahu pada pian tuh bisi TikTok. Iya. Kayaknya perlu penjelasan lebih detail dari Pak Dani. Nah, Dani. Tapi kan tahu juga siapa tahu Munir anu. Munirnya salah satu pengamat media sosial. Siapa tahu kan inspirasinya dari situ ya. Ayo mana? Kalau fenomena TikTok ini karena ulun ada di mengajar di sekolah kan? Oh, gue kira ada akun. Iya, aku khawatir juga. Di sekolah itu mulai keluar larangan untuk anak-anak itu tidak boleh bermain TikTok. Di sekolah mana tuh? Di sekolah Di Banjarmasin. di salah satu di Banjarmasin itu ada. SD, SMP, SMA. SMA. Karena penggunanya kebanyakan besar tuh SMP, SMA kayaknya. Iya. Jadi dilarang. Jadi kayak
aneh aja bang sebenarnya karena kan itu salah satu mungkin kesan wajar berekspresi gitu kan. Iya. Cuma karena banyak yang ibaratnya kelihatannya kontennya vulgar, kadang mendidik ke segala macam, jadi aplikasinya yang dilarang. Aplikasinya cuman kayak apa nambah Tapi Poleng, beda kasus di Tanjung. Jadi ada kawanku nih, ini guru seni lah. Jadi kayaknya tuh tugas ujian lagi awal-awal Covid. Tugas ujian awal-awal Covid itu, tugas ujian sekolah nih lah melalui media TikTok. Oh, Ini bukan luar kasoy misalnya WA karena ada atau TikTok, tapi maulah video tentang cuci tangan, tapi bermusik. Jadi sambil joget-joget itu nah. Nah, itu pemanfaatan positif. Pemanfaatan positif. Ini guru Nah, ini harus ada sudut pandang. karena tadi mengunyah masalah sekolahan. Pedagogik ya, secara pedagogik nih. nah, Jadi kan sebagai guru nih kalau juga kita menemui hal yang sama serupa di situ kan dilarang TikTok. Nah di wadah ulun mengajar kan ada juga guru yang menugasi siswa dikumpulnya di TikTok juga. Iya karena memang si guru yang bersangkutan nih juga pemain TikTok. Nah mun ada muridnya nang kada bisa bang ya, Pak? tadinya pasti bisa modelnya kan Instagram aja bisanya berarti TikTok kawan juga. Iya. Karena bisa jadi juga kayak sebujurnya lah guru-guru kayak gitu. Ini pemain TikTok juga. Iya. Jadinya kan kau kayak apa ya memantau tugasnya mungkin ada menonton di TikTok kan kayak itu. Harus ya Pak, nang sekolahan tuh ya Pak. Kalau dari manajemen sekolah ada masalah kalau itu karena selama itu tuh positif aja karena Ini hubungannya lawan corona lah di masa nang corona di masa-masa COVID-19 tuh kan karena kan sebujurnya TikTok ini kan platform aja Iya. hendak kayak apa isinya tergantung Manusianya. penggunanya manusianya Facebook misalnya diisi lawan nang joget-joget itu kan baik jadinya jadi sebujurnya kan ada masalah Ya sama kayak kasus kayak apa WeChat lawan MiChat lah. nah TikTok yang sudah kada ada lagi. Atau mic berapa tuh? Mic 33 kan? Power speed. Ini tandanya segini. Super. Mencoba berbagai media. Walaupun lucu terus. ya Pak Iki. Ini bubuan anu nih. Ulun yakin ini soal menggawe. Kalau cash class nih lah. Apa kayak ini kayak Siapa? Kayak lagi gerakan. Kisah. rajin tuh. Nah, kayak kokang itu juga kan yang lihat tuh. Jadi kebanyakan orang tuh lah. Kalau di tengah umum tuh orang supan mengakui bisi aplikasinya. Atau maulah kontennya. Aku bisi. Aku sembunyikan. Kalau jadi hidden lah. Jadi ulun tuh ada kawan kayak memangnya apa selebgram lah. Selebgramnya nih. Selebgram apa pokoknya artinya sudah dibayar dengan akun Instagramnya. Wah ininya kayak TikTok. isi Instagramnya itu TikTok. Bahkan untuk promosi apa endorsement. Itu TikTok tuh, Bang. Tinggi. Terus ada juga ulun melihat hanya ini berita. Jadi ada perubahan cara komunikasi mempublikasikan barang. Jadi restoran-restoran itu kebanyakan ini justru via TikTok. Jualan tuh kayak butuh banyak karena kan TikTok tuh nya kawan apa saya jual itu aja kawat lagi itu makanan jual diri Bang. Akhirnya kan ya kalau pengarahnya ada tuh nang berapa kali kasus pembobolan polisi segala macam tuh kan Jual benda. nah jual tampik itu kan tapi kan udah sampai lah sejauh ini nang dipantau kayak apa aja penyalahgunaan kan artinya kan nah memang Bang Kaila maksudnya kan orang-orang yang kita tahu nih kan sudah terpublish juga katanya tuh rata-rata yang lihat lah artinya berisi Instagram, berisi TikTok, berisiko kalau berisiko itulah tinggi cuma memang kan di situnya cuma jual seksi, jual cantik, jual body lah kita kan udah pernah tahu juga di belakangnya kayak permainannya misalnya kayak kasus Hana Hanifah tuh misalnya versi I-nya lah misalnya kan udah tahu berapa yang dijual tapi ternyata kan dari foto-foto nang dikirim akun Instagramnya di akun kayak nya berjoget kayak apa tertarik sekian ya bayarannya ini kan udah tahu lagi cupi kau jual janggut di TikTok Jasa urut.
Jarut. Jadi ibarat amun nang mendengar kawan startup itu kalah, ini berbicara bisnis lah. Ujarnya kalau hendak jadi duit itu harus akun supan nih nang 2 bulan ke depan nih. Karena perpindahan ruang tadi. Wah ini Jadi harus wani supan. sementara harus supan. Kayaknya ya sama kayak di YouTube. Siapa nang supan berpandir? Kada supan lagi di YouTube. Dulu kan orang supan berpandir di YouTube. Iya kalau Jadi biar ada orang misalnya di Banjar ya lama tak campur supan ya kan. Kalau orang Bali kan gitu. Ya, ada itu Mungkin juga weh bekena lah 10 tahun yang akan datang bisa juga harus wani supan. Asalkan memberi supan. bisa jadi Bisa jadi itu karenanya supannya jadi duit kan. Iya. atau harus berisi TikTok mun kada kok kotok. Kok ada orang tuh kayaknya. Iya. Itu mah teknologi itu itu bang kondisinya kan tapi persoalannya adalah sekali lagi nggak kayak TikTok tuh sama lawan teknologi lain kayak landing juga. Maksud kita Sampai kepada judulnya Nah, landing itu kalau digunakan gasan miris bawah atau gasan nyundat orang tergantung nama mengikutinya. Iya. kembali ulang. Bila mengiris bawang kan jadi tahu telur. Nah, Tapi pinanya kan udah nih. tapi tetap diperlukan landing itu gasan bola kopi tipakan gula abang julak imam gedaguman. Itu rasanya di kampung buku bang dong. Soalnya Bukan tuh mulai siang sih bang. Bukannya mulai siang. Tapi kau aja bang pagi itu asal di SMS aja. Di WA Ini di mana nih? buku. Karena apa ngarannya ini mungkin si Munir bisa lebih banu. Nyo orang Iya. ruang sinema nih bisa lebih. Nah, Saya itu apa? dari sudut pandang nih nah. Perkembangan perkembangan TikTok di sinema. Banjar nih nah. Apa? Kira-kira ke depannya kayak apa? Karena ulun berhubungan lawan jadi pengajar lah kan. Ada fenomena yang pertama yang ketahui itu ya tadi masalah bahwa penggunanya rata-rata remaja gitu, remaja awal. Dan salah satu di sekolah itu ada salah satu ibaratnya akun yang sudah terverifikasi. Nah jadi kalau akun terverifikasi itu ibaratnya ininya mulai konten dapat duit di situ. Oh kayak jarak Bang Nopi tadi lah menghasilkan lah sudah lah mulai lah kayak YouTube juga lah. Jadi kadang-kadang perlu di endorse nya YouTube yang TikTok yang membayarinya. Oh, iya. Karena ini dapat iklan lah ya TikToknya. Apa syarat-syaratnya jelaskan bang? Kalau bang pertama kan harus tahu kan sehingga dapat duit dari situ tuh. Kalau kau aja menggawe. Syaratnya sehingga dapat duit dari situ tuh nah. Kemungkinan kan ini berarti mengolah konten tuh konsisten mungkin per 2 hari atau per 3 hari tuh ada terus yang mengolah konten gitu dan penonton dan pengikutnya tuh banyak kira-kira. Nah berapa jumlahnya sehingga dapat duit dari situ? Nah, orang kurang tahu kayak jumlahnya tuh ada berapa soalnya kan ini dari apa kekanakan juga memadahi gitu dan sekitar berapa kan penghasilannya Apa itu? Akun sampai 2 juta per bulan gitu. Bayar berapa? TikTok jadi duit itu harus kayak sampai 2 1,5 juta sampai lebih gitu lah. Walau kayak pegawai golongan 2 1,5 juta sampai 2 juta sebulan ya kan? Gua honor aja kada segitu. Honor nah. Nah, Tapi nya di sekolahan sih ya kan ini dihina juga kan karena Iya. karena kontennya juga cuma joget. Iya. Nah jogetnya ini mbak itu pulang di Mana Supan tadi lah. di Banjar tuh ada punya trademark dirinya. Nah, apa? Remaja tuh jogetan Banjar tuh biasanya tangannya kayak ini. Oh, identitas Banjar. Artinya bilangnya nang kayak ini Banjar. Nah, bahkan ada yang di Kayak apa tangannya? Kalau di Bapak juga. Tapi kan angkat kan. Katanya ini hanya 2 kayak ini. Kayak apa jogetnya ya? Gerakannya kayak apa? Jadi bisa kayak ini nggak kayak ini. Kurang lebih kayak itu kayak. Oh iya. Luar biasa bujur. Orang Banjar gitu lah. Riset banget artinya berarti. Untuk datang ke acara kita nih, Pi. Yang musik tanda tanya ini. Munir riset. Mundris. Ada misalnya cari goyang Banjar TikTok ya kayaknya keluar yang kayak Coba gini. cari Bang. Oh. Goyang TikTok Banjar. Goyang Banjar lah. TikTok. Nah, Jadi kan gini aja. Oh, kamu tian lah. itu apa digawe? Nah, si DNP menandakan umur tuh boleh tuh ha. Iya. Liur nih harus Liur baik. Karena tua tuh ada di umur. Nah, Tapi di pikiran. Ada kekanak-kanak pikiran menuha. Ada orang tua pikiran kekanak-kanak itu. Nah. kayak ulun nih muha nama muha.
Terus kayak apa anak? Bener. Nah itu fenomenanya tadi kan kenapa keluar goyang banjar itu sebetulnya mungkin karena entah ya kapan mulainya itu Jadi branding lah. jadi branding di sini dan perkumpulannya ada berapa gitu lah. Oh ada komunitas. Ini tiktokers Banjarmasin gitu. Banjarmasin baru. Ada meet up-nya mau. Oh ada Banjarmasin, ada Banjarbaru ada. Nah, pertemuannya mungkin sebulan sekali itu buatnya. Jadi ini paksi guys. Paksi Instagram dengan paksi ya. Iya. Jadi kekuatan politik. Bujur. Karena Ini ada kan kumpulan video TikTok goyang Banjar aja. Nah, melihat belah. Nyaringin nanti. Asupan lah. Biar aja sampai kedengaran. Kira melihat justru lajur nah. Ada dengan aja nyari. Nah, ya Pak, ini gimana nih? Oh, baka cawai tangannya. Baka cawai. Ya lah itu lah. Oh iya. Ya gitu. Oh iya. Kayak orang meriak dingin. Iya. Ada buyu. Sadang ya ada tahan lagi. Kayak di rumah mas saya. Ternyata kuota ada ketisuan. Kemeja kocak. Asli. Ini mau di kota kata papa. Amun kawitan di kampung di gunung melihat bisa dicari akan tukang sambor. Jadi ini kan anu jar sawanan kepindaran jar. Ulun melihat tulisan siapa ya di Facebook ya? Bahwa di gunung tuh ini ada orang jual lah. TikTokan juga ya? Iya. Asalnya di Halong ya? Itu aku berkesah. Oh iya. Tulisan sini kali. Ada aku tulis dari Bekesah. Bekesah lah. Bekesah. Bekesah. Apa langsungnya. Jadi waktu itu kan ada acara nih di sana. Ada orang jalan sakanya kawal di. Kita ke sana kan kebetulan. Jadi acara itu tentara begawian kan olah jalan. Perlu juga nih hiburan. Ini olah artis. Pokoknya di Halong ke atas lagi. Dram ya, bubuhannya kan nang ibarat sekali semustawa terdapat nang kayak itu tuh. Kadang kan ngalih loh orang mengangkat apa nih sound system ke atas gunung gitu. Pas kebelujuran ada maraminya, jadi sepatu god sih dia naik ke panggung. Kira kan mendatangi acara itu jauh benar. Iya. Itu sahabat, kan ular ya kalau. Ya. Ular mau di Banjar lain tiga DPR tuh. Di Banjar ini menyambur. Enggak ya. Tapi apa TikToknya ada satu kisah lah. Itu berapa bulan yang lalu, Pang? Amerika ini kan bulan November pemilihan presiden. Calonnya nyata dua kan, Donald Trump maju pulang, lawan Joe Biden kan, wakil Joe Biden sudah ada kan. Nah, ada satu peristiwa waktu kampanye Donald Trump, apa ngarannya itu timbul masalah dengan hubungannya dengan TikTok. Jadi luas tuh lapangan kayak lapangan bola lah kan yang wadah gasan yang pertemuan para pendukungnya itu kan rencananya GBK lah. Nah, kayak GBK lah kan. Jadi buat nang TikTok ini mendaftarkan dulu melalui sekalinya begitu datang Donald Trump-nya tuh harum kada anunya apa karanya kayak pemberi harapan palsu itu nah mode registrasi kan banyak banyak sekali orang kan datang kelihatan kosong tribun tuh kursi itu. Nah artinya itu penyalahgunaan sejujurnya kan, tapi memang Amerika mungkin ini demokrasi liberal kan tapi dalam soal kita etika ya Wak. Ini pesan jadi jelas ke anak-anak muda di Amerika itu anak mewalui Donald Trump dipakainya dulu kan registrasinya kalian udah datang nggak atau balik mewaluhi lah. Nah mewaluhi artinya bisa jurang ke anak Amerika itu mewaluhi. Waluhi. Nah khawatirnya itu kayak ini lah. Aku itu dalam hal TikTok nih lah kalau kita hendak melebarkan masalah daripada sekadar anak muda atau remaja itu lah. 9 Desember karena kan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di kita ada kemungkinan kayak itu juga hal-hal gitu terjadi walaupun beda Indonesia lah. Indonesia ada undang-undang IT kan ya kalau ujaran kebencian segala itu nah kayak apa itu? Anu kayak nyamun dibayar larang di tangan.
buat TikToker nih karena Di wadah kita maksudnya, wadah kita. Iya, sistem endorse kalau. Iya. Ya kan sistem endorse. Iya. TikTokernya ada 2.000, jeneng ngono 2 miliar gesan buat TikToker datangan. Oh, artinya bila ada duit ya. Kayak perlu upgrade HP buat TikToker nih. Kamera yang terbagus. Supaya yang terbagus. Nah, kayak ulun pakai ini, kayak ulun pakai Para calon mesti babakin deh duit itu ya. Menyiapkan kan sebetulnya itu. smartphone. Iya. Kita kan sudah melihat bahwa Instagram digunakan, Facebook digunakan. Maka karena bala corona ini kan para calon itu bupati, wali kota, gubernur itu kan udah boleh apa ngarannya kampanye anak kayak biasa kan, terbatas 50 ikung aja di tatap muka, Iya. selebihnya tuh virtual. Iya. Nah termasuk digital di medsos segala macam itu kan. Tapi Kak Uni betul. Kira-kira bubuan calon nih kira-kira TikTok lah kayaknya. Itu tim suksesnya kan ada. Nang buat calonnya itu nyata ada ngurusi itu. Itu buat Kan bajoget lah kira-kira maksud lu. Tahu? Bajoget TikTok. Tahu kita. Ada yang kira nama gawe itu. Kira kan akunnya supan nih di kita nih, kultur budaya masyarakat kita nih kan hal-hal yang kayak itu tuh masih dijaga orang. Artinya kan akun lah orang bungul-bungul kan para calon itu berjoget-joget. Tapi jangan salah Kak, karena kan menurut sensus itu, youth itulah maksudnya, artinya generasi muda itu, Ya, secara milenial. total itu milenial itu lebih banyak. Jadi mungkin kemungkinan besar hasil suara itu akan dihasilkan oleh anak muda, dan kebanyakan anak muda pasti beigalan wah ini. Akankah? TikTok itu Ya Allah. akankah? Nah ini maksudnya para calon ini kalau hendak merebut hati atau simpati Anak muda, ya Allah. anak muda. Siapa tahu beigal. Nah ini nakit zaman panau ini nakan sama tiktokan kan. Lalu calon bupati, wali kota, gubernur ini begal gitu nah. Kalau Banjarbaru tuh kan Kak, Banjarbaru tuh, Nah. Maulah, Hah? Maulah, Maulah. Igal Banjarbaru. Oh, iya. Nang lagu ulun dipakai itu kan jadi Igal Banjarbaru. Igal Banjarbaru, iya. Dilombakan antar instansi. Artinya apa? Ini tinggal alih media. Dan itu brand marknya Banjarbaru. Iya. Lawan itu tadi lah, artinya wani supan. Oh harus sopan Harus kan? wani supan. Tapi sebujurnya itu kan ada supan banget, tabu kan, etika kayak itu nah kan. Karena lagi nah sebujurnya nang paling bersupan itu kalau mencuntan. Iya, bujur. Kalau urusan katakanlah berulang naga kayak itu tuh kan apa sih, jangan melanggar hukum kan, Iya, bujur. menyenangkan orang. Iya. Barang aja misalnya unjal-unjal kayak cacing. Bukan calon nih ya Allah. Anak kalau hendak mengambil hati para milenial. Tapi kita ucapkan selamat datang hulu nah kesan Pilsub Banjar kita Kakanda Sumasno hadir nah. Waktu harus kesini mesti. Seharusnya kakak tuh di sini bang duduk gini. Karena kami ini perlu Akan coba. Sekitar tuh nanti pasangin. Nah, kipas anginnya mati kan usah bikin kipas angin. Karena kami hendak juga mendengar lagu-lagu TikTok nih nah dalam pengamatan musik momen populer nih nah kayak apa? Lebih menguasai masalah. Atau jangan bisi akun kejuang aja nah. Bisa 3 channel sih ini. Ya akun. Jadi kayak telat ini, mohon maaf telat. Kan ini kan fenomena TikTok nih kakanda. Kan rame nih dan di dalamnya tuh kan selalu ada musik yang mengiringi. Ada musik yang mengiringi nih ya. Makanya judulnya ini kan musik tanda tanya. Pertama kan hendak kami takonakan ini nih dari segi sistem hak ciptanya gitu kan tuh kayak apa, kemudian fenomena budaya populer tuh melihat musik di TikTok tuh nah kayak apa, kan berubah tuh, genrenya berubah. Kalau masuk TikTok tuh artinya semua lagu tuh berubah. Koplo semua. Koplo, kalau ada remix, Iya. yang agak cepat. Iya. Nah itu menurut Ngebeat, Kakanda ini kayak apa nih pandangan biar? Apakah kawakan musik panting itu kira-kira masuk TikTok? Pulang, anak dikajanya aja. Soal fenomena TikTok kaitannya dengan apa musik musik ilustrasinya atau back soundnya itu ya. Pertama tadi kaitannya sama copyright, hak cipta. Sebenarnya aku nggak begitu mendalami perkembangan wacana itu. Cuman tak lihat ada semacam kesadaran bersama untuk memperhatikan persoalan hak cipta, terutama konten-konten musik ya, di media YouTube lah, termasuk Sosial media lah. di sosial media lah. Tapi yang menurutku menarik itu soal kaitannya dengan budaya populer ya, budaya pop. Kalau dari sisi musikal sebenarnya
musik di balik TikTok itu sama perannya seperti juga konten-konten yang lain di wilayah kreatif, bahwa segala hal yang terkait mengundang konten-konten komunikatif, misalnya seni pertunjukan pada umumnya atau film dan seterusnya, itu tidak bisa lepas dari fungsi musik secara psikologis ya. Karena itu yang menghubungkan pesan atau kesan konten terhadap penikmat atau pengamat. Untuk memperlicin pesan itu harus dibantu lewat musik. Nah, kalau fenomena TikTok yang begitu populer, tentu musik yang diinginkan atau dibawa juga mengikuti kecenderungan pesan TikTok. Mungkin anak muda, milenial, dan selera musik. Kenapa musiknya kok iramanya cepat, bergenre remix itu kan potret kecenderungan selera budaya pop kita. Ini kan ada hubungannya dengan kebelakang sejak munculnya perkembangan musik dangdut populer ya. Ada genre koplo dan seterusnya. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau musik-musik yang lain kemungkinannya? Ya, selama musik-musik yang lain itu belum mampu menembus selera atau wacana budaya pop, ya belum bisa. Kapan musik panting bisa kita dengar di TikTok? Tergantung selera pasar. Mungkin itu sementara komentar. Nah, ini kan menarik juga sebenarnya. Kalau tadi Kakanda tadi kan dari munculnya dangdut populer, karena kan kalau kita lihat kan Mas Ulun tuh nih masuk ke wilayah musik nih kan, musik tanda tanya tadi nih ya. Kadang kau dipungkiri bahwa Ulun kira generasi muda itu mulai aware, mulai worth it lawan dangdut tuh kan gara-gara Dibantu itu juga. salah satunya dibantu TikTok. Yang kedua memang karena tumbuhnya tontonan di YouTube dan ini almarhum Didi Kempot melalui Gopar Hilman tuh kan yang ngobam pertama itu dong, menaikkan bener Synchronize Festival. Artinya akhirnya kan saling terjaring gitu. Kalau dulu mungkin, nah ini tadi aku sampai tadi ada peralihan ruang nih dari YouTube kejar kawanku tadi kan ke TikTok. Bisa jadi kan kita nih benar bisa TikTok. Ya, karena ada juga tuh kadang lah nih di tangga TJ kan kesannya tuh sekarang tuh biar terlihat mengikuti tren. Wah, ada tuh dinas kadang kita lihat ini tiba-tiba berjoget TikTok. Iya kan? Iya. Atau instansi menteri kayaknya pun ada aku lihat, tapi di mana lah gitu. Artinya ada seakan-akan ini merasa terlibat pada tren itu lah. Nah itu kayak apa kira-kira siapa menanggapi? Nah karena tren lah, mungkin sebagai akademisi yang termasuk menggeluti atau mengetahui persoalan tren TikTok itu, mungkin bisa memberikan semacam apapun tren itu biasanya kan awet lah. Saya dulu tren musik koplo, ya kan ada masanya lah, ada musimnya lah. Nah ini kira-kira fenomena yang di TikTok ini kira-kira bisa diduga lah berapa lama sebelum ada yang lain. Di kita ini kan kecenderungannya Indonesia itu kan ikut-ikutan, ya kan. Sebelum nanti ada mungkin aplikasi lain atau apalah bentuk lain lalu menghilang. Coba gimana? Sebatas pengetahuan Ulun lah. Setidaknya TikTok ini kan bertahan lebih dari 3 tahun. Iya. Sampai sekarang. Setelah di-banned lah. Setelah di-banned. Tapi hype-nya waktu COVID. Artinya dari sisi dinamika dunia tren itu cukup lama sebenarnya. Iya. Padahal kalau kita lihat secara umum perkembangan budaya pop semakin kemari itu sebenarnya pergerakannya semakin cepat. Kecepatan itu menjadi poin penting. Nah, menariknya kenapa TikTok cukup bertahan di tangga tren gitu. Saya kira banyak hal ya mungkin yang bisa menjelaskan. Pertama misalnya soal bahwa TikTok itu menjadi semacam media alternatif bagi anak muda yang
di dinamika kebudayaan secara umum barangkali tidak memiliki ruang. Artinya ada semacam dominasi ruang dari strata-strata tertentu misalnya yang tidak bisa diakses oleh anak muda. Dan menariknya tidak hanya anak muda kan, itu berkembang mempengaruhi ke segmen yang lebih luas, kelas menengah, masuk ke institusi negara, pejabat publik. Dan itu sebenarnya pola umum bahwa pada mulanya yang populer itu juga minor, tapi banyak hal yang menyebabkan kenapa dia populer. Kalau dari kacamata ekonomi yang paling diuntungkan dengan adanya TikTok ini siapa? Atau negara mana? Atau yang punya copyright itulah, yang punya copyright itu. Itu penting itu. Perlu juga membaca itu kalau. Nah itu karena ini perang dagang kan. Di awal tadi kan sudah disinggung soal perang dagang. Nah kayak gitu tuh. Nah sementara kalau kita katakanlah budaya kita kita ini kan masyarakat terbuka, walaupun terbatas terbukanya itu kan dihubungkan dengan budaya masyarakat timur yang sering kalau disebut masyarakat Nusantara ini kan orang timur. Itu sejauh mana sisi positif negatifnya dengan perilaku anak muda dengan adanya TikTok nih? Dampaknya tuh positif dan negatifnya kira-kira bagaimana? Dan ibaratnya kesiapan kita memanfaatkan itu kayak apa juga lah? Langsung aja ya, dari sisi ekonomi sebenarnya kan kita ya jadi pasar saja, jadi konsumen, karena tidak banyak ruang atau dukungan secara umum. Sebenarnya potensi-potensi SDM teknologi sebenarnya kita kurang lebih aja dengan misalnya Cina atau yang terbaru kemarin itu kan Korea K-pop gitu ya. Iya K-pop. K-pop bisa kita jadikan prototipe bagaimana sebuah negara itu mensupport, didukung oleh pemerintahnya perkembangan budaya popnya. Saya kira strategi mereka tepat ya, meskipun mengangkat kemasannya budaya pop, tapi konten-kontennya sebenarnya berbasis lokal. Ini sudah dilakukan lama Jepang sudah tingkat lanjut. Kemudian ini yang populer K-pop. Kita posisinya di mana? Saya kira jauh. Makanya itu apakah tidak menyedihkan? Ya tentu saja. Karena kan iya kan kita nih kan bangsa kalau kita menjadi konsumtif aja lalu jadi apa gitu kan? Jadi sampah digital orang aja, jadi konsumen aja kan? Padahal sebetulnya banyak anak-anak muda yang pintar, cerdas, tapi karena kondisi yang ada, lalu mereka lebih suka bekerja di luar kan? Karena penghargaan itu lebih nyata ketimbang di negeri kita. Nah, itu jadi problem enggak? Ya kalau dari visi kebudayaan secara nasional ya problem lah. Nah, untuk masa depan kita 50 tahun lagi mau apa gitu. Sedangkan Jepang, Korea sudah. Iya. Dari sisi kebudayaan. Dulu kalau Korea tuh kayak dikisahkan oleh Sandy siapa yang mau lagu Sabtu Minggu? Sandy Kanester. Jadinya jalan-jalan ke Korea kayak datang ke Kementerian Kebudayaan lah anggapan. Jadi ternyata 10 tahun atau 20 tahun yang lalu anak muda Korea itu dikumpulin, ditanyain lulus SMA lah biasanya. Bakatnya apa? Tari. Cari kampus yang paling bagus tarinya di mana? Dibiayai balik. Dibikin tim, disuruh merumuskan kira-kira budaya macam apa yang harus dibangkitkan. Jadi yang orang film akhirnya bikin drakor, yang orang tari akhirnya bikin K-pop, yang orang musik akhirnya bikin nyanyi kelompok itu, boy band. Dan ada satu kadingan lah daerah di daerah Korea itu, yang itu ada sekitar 15 bijian panggung, jaraknya cuma sekitar 1 km. Itu yang dilakukan oleh Presiden Soekarno di masa lalu dengan menyekolahkan orang anak negeri yang baik ke luar negeri, kan begitu kan, sebelum peristiwa 65. Nah, di era katakanlah reformasi, tidak ada konsep by design untuk menampung anak-anak muda kita tuh. Nah, lalu padanya mereka patah hati.
yang punya bakat, punya talenta yang bagus itu mestinya kan dirangkul. Kalau enggak ya pada akhirnya menjadi konsumen semua. Itu problem besar gue kira di dalam kebudayaan masyarakat kita, bangsa Indonesia yang 264 juta ini. Kalau kita melulu katakanlah sampah dikirim ke kita daur ulang dan seterusnya. Lalu kita jadi apa? Jadi bangsa apa gitu loh. Itu mestinya ada pemikiran, ada orang-orang pintar kita kan. Dan kalau dalam level pemerintah Indonesia ya, pemerintah kabupaten kota provinsi itu mestinya punya pemikiran untuk bagaimana anak-anak muda itu ndak keleleran kayak gitu loh, yang punya potensi bakat segala macam. Nah, tadi sempat disinggung soal perang dagang ini kan, soal Cina Amerika itu kan, dan yang menarik hubungannya dengan pada saat Donald Trump di ini kan mereka registrasi, ternyata begitu kampanye Donald Trump orangnya nggak ada kan, sehingga yang melompong di tribun tuh kelihatan puang karena durangnya gitu kan. Nah tapi ini jelang pemilihan presiden Amerika nih November nih, ada 3 negara yang kada suka lawan Donald Trump kan. Kalau dalam berita itu Nang berusaha melalui teknologi termasuk TikTok itu akan masuk. Cina ya karena ketujuh Donald Trump kan, yang lah biar aja boleh ganti ikut situ karena perang dagang itu kan. Iran, nah Korea Utara pasti kan. Iya. Umpat menggelitik. Nah, karena Donald Trump menang dulu tuh kan dicurigai ada campur tangan Facebook juga kan, nang Mark Zuckerberg jadi masalah. Artinya teknologi itu kembali kepada nang jarakmu tadi, kayak pisau bermata dua. Iya. Nah, tinggal kita aja lagi yang ada di sini, anak muda terutama nang yang aku yakin akan remaja SMP tadi itu sisakan itu lah nang bawa TikTok kan. Bilanya SMA atau sudah kuliah amunia akun lagi. Kecuali memang udah jadi sumber duit. Iya. Nah, kalau melihat fenomena itu sebujurnya negara-negara manapun sekarang tuh sebenarnya kan perlu punya KTP lagi sebenarnya. Menurut ulun tuh. Karena ketika isi akun TikTok aja maksudnya. Iya, ibaratnya Indonesia ini misalnya lah. Ini kan ada perlu bisi apa? Kada perlu bisi KTP lagi. Karena data kita tuh lebih lengkap di mana? Di Facebook. Akun medsos. Lah di Instagram. Jadi kalau ini kita tuh dapat SMS kada kakaruan. Hendak kita tuh tahu apa ya kan algoritma di Facebook lawan di Instagram jalan. Lu nih lu coba nar. Jadi lu nih kan hendak menukar cawat online lah. Menukar cawat online melalui Tokopedia. Sebut merek lah. Bos. Sebut merek nih, mau ngurang. Sensor kan. Ini lah, kena. Di upload di akunku ada Tokopedia tadi. So, hampir kena di Facebook itu pasti rata-rata iklan Tokopedia. Iya, masuk. Jadi kayak imam membuka Instagram, di feed story itu rata-rata iklan cawat lalakian. Oh, sempak. Di Instagram pun kayak itu, nang berbayar. Artinya apa? Kita tuh cuma sekali klik aja, serbuan tuh langsung ke akun kita. Jadi kayak psikologis kita tuh diantam. Akhirnya mau tak tukar. Cuma ulun kada tak tukar, Pang. Iya. Kan online lah kalau dipakai. Namanya sempak online. Pulang nih lah. Tapi hendak kembali ke musik lah, membawa ke musik karena musik tanya nih kan TikTok nih. Kan pertanyaan besar juga saya jujurnya. Santai lah. Santai aja. Kira-kira TikTok ini masuk kategori apa kan? Santai lah. Oh, my. Iya kan, maksudnya apakah ini nih kategori apa? Kalau dikategorikan dalam hal musik kan? Ya, jenis kelaminnya jenis apa? Jenis kelamin ini atau ini nih hanya sekedar pertunjukan biasa kan? Ilustrasi aja. Nah, ilustrasi aja. Apa kan itu kan jadi pertanyaan besar juga. Itu beliau yang menjawab jaket abang. Yang kedua tuh kayak ulun ngeliat dulu lah kalau lip sync itu dipadahkan Abang sudah. Kalau lip sync nih. Wah, iya, TikTok lip sync. Oh iya. Tapi kalau di TikTok ini semua orang tuh lip sync. Sah aja lah. Dan dianggap bagus. Oh iya. Kada jadi problem. Kada jadi problem moral gitu nah, etika. Kada apa-apa kan lip sync aja kan. Jadi kan ada perubahan di dalam konteks musik tadi kan, Bu? Iya. Secara pertunjukan yang kita dengar bana tuh musiknya. Artinya suara orangnya ini padahal kayak kambing ditarik di buntut nih. Tapi karena lip sync suara orang.
Dan itu sinkronisasi lawan goyangannya tadi. Sinkronisasi. Iya, dan ada fenomena lain bahwa Sinkronisasi Wah, ini apa kan- bahasanya kan? Iya. apa ya? Gaya lah, bentar ya. Dunia medsos itu kan Kak, antara orang nang lillahi ta'ala wa barakatuh nih lah, lawan nang subhanallah nih lah. Tergantung mau ngolah kontennya bisa sama-sama harap. Kata kawan jawab pokoknya aja. Dani kok sebagai pelaku. Contoh, Ayo, Bang Dan. ini kan ada menyambat di Bang lah, katanya ini kan faktanya nih lah. KKY Ya. itu bisa berseimbang posisinya lawan siapa ya lah? Lady Gaga. Lawan artis nang Topping Blackpink. Blackpink sama. Kalah Blackpink. Oh, kalah kalau di Indonesia orang KKY. Siapa yang tahu KKY ini misalnya? Mendahulu ada harapan kita tahu di KKY. Wah, aku masih udah tahu. Aku ini generasi lama. Sama kita, aku kan tahu ya. Ya aku kira keke dan itu walang keke. Walang keke wajina. Gila Imam Nah, dan ini diskusi ini kadang akan menarik. Kalau kada dikasih minum, minumnya itu kopi tipakan, julak imam gadaguman. Nah, gedagumannya tuh larang. Cuma belum datang-datang. Pemulai tadi kopinya nih. Jadi mau gedaguman tuh. Ngaren banyak menu kari kan. Nah, Ya. artinya Adalah diskon kan. disinilah amal jariah kita nih biaya. Itu belum ada belum terjawab tuh. Terjawab tuh belum. Tadi tuh nah. Dani itu Dani. Dan Dan kenapa jadi misalnya nang lillahi ta'ala wa barakatuh nih lawan nang subhanallah tadi itu bisa sama posisinya. bisa sama. Aku praktisi nih. Dan ini kan praktisi Praktisi TikTok. TikTok. Keuntungannya siapa? Jadi maksudku tuh pertanyaanku tuh nah, apakah nang dilihat akhirnya rupanya Karyanya. karyanya kah? Atau kreativitasnya kah? Nah, atau kreativitasnya. Karyanya tadi kan kita kata kok. Atau duit imbahnya lah. Nah, Karena akhirnya Supan tadi injek kayak Agus. Itu di nomor 100 kan. Saya jangan bersupan lah. jadi sebelum Nah. nah. Aku beranggapan bahwa Tolong tulis. TikTok ini mengambil ide dari orang Indonesia. Iyalah. Sebelum ada TikTok, Oh bener kan baru ada Norman Kamaru. Habis itu ada Sinta Jojo. Nah, sebelum ada aplikasinya, pakai kayak gitu kan. Termasuk aku Begipang. Nah, mungkin orang luar melihat kreativitas Indonesia ini lalu dibuatkan rumah, yaitu rumahnya itu TikTok. Tapi orang mau Tapi orang mau lah. Bisa juga investornya orang Indonesia. Nah, Jadi lagi itu nih perlu berbangga juga atas sebagai Indonesia menjadi inspirasi gitu lah. Tapi sebelumnya sebenarnya yang memulai tren seperti itu kan sebenarnya yang lebih umum itu ada YouTuber dari Thailand kalau nggak salah. Thailand itu Filipin. Filipin lah. Momoy. Momoy Palaiboy. Mana ini lebih luas lagi jangkauannya bedanya. Mamanya lewat di belakang. Nah, Momoy Palaiboy. Nah, itu yang ditiru Sinta Jojo juga sebenarnya. Kan sebelum Sinta Jojo meniru, sebenarnya aku sudah mulai kedua itu gitu lah. Tapi kok kurang lebih aja Indonesia lawan Filipina nih. Asia Tenggara. Tapi nyaman mana? Hah? Harus coba ya. Nyaman apa tadi? Ya. Nyaman kopi tibakan julak imam juga. Mbak, iya. Gedaguman ya? Cuma menyikapi Nah. yang masalah trending tadi lah, trending mungkin yang tadi KKY lawan Blackpink lawan Iya. yang collab lawan Lady Gaga kan gitu. Mungkin kultur di internet itu apa ya lah? Yang dijual tuh kan atensi bukan apa ya istilahnya? Kalau clickbait tuh apa ya bang? Apa ya? Engagement. Ya ketertarikan awal tuh kan? Siapa yang mau olah itu jadi menarik gitu kak? Kadang jadi Ada dahuluannya tuh kan maksudnya? jadi kita di internet tuh semua tuh berebut perhatian. Oh. Minta tangguh. Iya. Nah. Ya, itu. Jadi siapapun yang paling dalam kecepatan masing-masing sekian detik dapat menarik perhatian kita Tampil bakal- beda. akan kita entah sengaja atau kan sengaja bakal kita klik. Oh, apa nih? Gitu. Aku ingat. Jadi bahkan Entah dari judul, entah dari apa. kita dari judul, thumbnail dan segala Iya. gambar dan segala macam tuh karena kita pas scrolling, pas apa tuh kesadaran psikologis tuh ada terlalu awas gitu kan. Dalam mode apa kayak itu jadi mata kita tertarik tuh klik aja gitu.
Dan itu jadi kultur yang Asal ada kuota aja kan. Iya. itu jadi kultur utama kita. Semuanya berebut perhatian, berusaha mencari perhatian kita. Dan itu kenapa yang subhanallah dan yang tadi lillahi ta'ala itu sama aja gitu. Karena cuma maksudnya yang mungkin yang hina dan yang mulia gitu. Kekuatan iman nah lagi lah. Kayak anak menuntut Munir. Yang hina dan yang mulia ini bisa apa ya lah? Karena di-tweet yutit Bisa sejajar rasanya. Karena kan orang sebenarnya bukan menikmati apa ya, bukan bisa aja karena menikmati kontennya tapi picik gitu nah, dan anak sekedar Tahu. Dan kadang ngeliat nang terhina itu justru Jadi mulia lah. bisa jadi mulia. Iya. Karena suci dalam debu kan. Iya, termasuk fenomena lagunya tuh kayak suci dalam debu, tadi Siti Ropeah misalnya. Lagu-lagu Malaysia itu kan banyak kayak orang. Wah ini akhirnya orang tuh Hina jadi mulia tuh deh. gitu ya. Iya. Bukan hayalan Apa nang yang permadani aku itu apa? berikan. Buih. Bui jadi permadani itu di remix kan. Tiba-tiba wah ini nang tadi remaja tadi tuh. Tahu lagu nang di zamannya Napi mendengar itu kan. Nang Napi wajah hendak kalau bibinian mendengar lagu itu tuh lah. Yang sungguh aku terpuruk tau gak ya betul? Sungguh aku terpuruk. Anyar. Oh anyar lah. Sebenarnya pakai apa lagunya? Kayak apa dan? Kamu kan praktisi. Nah sekarang Monopiai kira-kira kan kita sudah pandai deh. Ya. Nah sebelum itu kan Kak Agus belum pandai deh. Kayak apa kira TikTok nih menurut Siden, bahkan dari zaman Siden kemudian sampai dengan saat ini, karena Siden ini untuk ngompol milenial nih, Tuhan yang dituakan kayak jeruk deh. Nah sekarang pendapat Siden mana kayak? Nah. Urusan liur. Kembali kepada. Kembali kepada. Menit lagi sejam. Ya. Jadi beliau datang tadi kan pas tengah main kan. Jadi aku kira aku ini sebagai orang tua itulah apa ngarannya Jaka Basalornya tuh welcome aja. Iya. Perubahan kemajuan zaman teknologi itu karena kau ditolak. Lagi. Tapi persoalannya adalah gini lah, karena aku ini ketujuh naik turun gunung, ke masyarakat arus adat arus segala macam tuh. Persoalannya adalah apakah segala kemudahan teknologi itu yang dicari manusia itu kan kebahagiaan, ketenangan. Nah, apakah itu membahagiakan atau kada bagi mereka gitu, yang pengguna teknologi kita tadi itu. Karena di gunung itu aku lihat lah listrik ada, sinyal ada, HP ada, orang bahagia benar hidup tuh. Jadi hubungan satu sama lain tuh nah. Orang tetamu, padahal orang tetamu 10 kali ada sehari, tetap aja bertagur sapa. Berawaan di kita tuh nambikan rumah, ada kan berawaan, kedua pinan dua deh nah. Asing-asingnya memicik mengulai anu HP aja kan gitu nah. Pada terpenuhi hak jiran. Nah, pengajian dah. jadi kalau sebagai orang tua ya artinya kan aku ditolak. Tapi sekali lagi menyudahi itu kita juga. Kita juga menyudahinya. Nah, sama nah kayak apapun lah alat teknologi itu kayak pisau bermata dua. Nggih. Pisau bisa digunakan gasan menguyak bawang, bisa gasan nyodok kurang kan gitu kan. Bawang putih tunggal lah. ada tutorialnya. Ada tutorialnya. Untung cupe di mana? Cupe lakbar. Lumayan lah kan. Tapi Edo belum berkomentar kayak Edo. Nah, itu. Sebagai orang yang pernah hidup di ibu kota nih, Pak. Dan YouTuber sih ini. Nah, 2000-an subscribernya. Ini closing statement. Closing statement. Karena memasakkan 60 menit. Ya kita juga yang menyudahinya. Ayo. Kayak apa nih? Hei, menurut Ikam nih kan, dengan kondisi kayak ini nih kan, karena kan mau kada mau nih, kontennya ini memang judulnya kan musik tanda tanya, makanya ini bertakun Yuna kami pandirakan ini musik atau ada. Tapi Pak ini maksudnya sebagai anak muda nih lah, dan Ikam kan juga hidup di ruang teknologi nih, di digital nih. Kira-kira Ikam akan melayani lah kalau ada pelanggan yang minta olahakan video TikTok. Kompilasinya. Kayak apa? Pertanyaannya hari ini. Album TikTok merilis album. Aduh pengelah hanya datang pas TikTok pengelah. Di TikTok juga. memang TikTok kan? Ya, supaya masuk kan. Kayaknya di tag aja nih anunya, channelnya. Supaya di subscribe juga channelnya Sidin. Supaya kita terjangkit juga banyak.
menurut ini opini pribadi malah. Iya. Generasi transisi juga lah. Walaupun masuk milenial nih lah. Kita masuk milenial Milenial gitu. masih milenial. 20 tahun ke depan pun masih milenial. Generasi X lah kita lah. Generasi X, Y lah. Triple X. SMP ini yang Z lah. Ini triple X lah generasi triple X. Ulun kalau melihat sisi musik itu masih belum bisa menikmati DJ-DJ-an, IDM itu belum bisa menikmati melihat orang di panggung cuman menyetelkan turntable tuh lah. Karena lu masih menikmati performa band, player skillnya, yang masih menikmati itu. Lu belum bisa menikmati yang EDM tuh lah. Kalau secara pertunjukan, tapi kesini Akhirnya harus lah. Sebagai pengguna smartphone. Nah, karena ini kan kayak apa ya namanya? Gelombang media ini kan selalu masuk di Spotify itu playlistnya. Lu lihat DM lagi dengarkan, timbul jadi mulai joget jo, rumput berjoget jo nih. Oh iyalah, asa nyaman lah dengarnya. Rumput kan lain berjoget jo, maksudnya Umpati hampul kan lah daging secara umum kan dulu pendengar umum lihat beatnya oke juga nih didengarkan, tapi mencoba lagi menonton nih di ibu kota kan banyak gitu kan. Kalau tonton masih menikmati lu. Kada kau masuk masih lah. Kada kau menikmati orang yang sampai jingkrak mendengar kan itu sebenarnya performance itu sebenarnya ini ya kan sound systemnya kan sampai tubuh geda-geda gitu. Belum bisa menikmati itu dibandingkan yang performa skill gitar, main solo, main jadi mungkin ini pengaruhnya memang gelombang medianya besar nih, exposure-nya nih. Sehingga catat ukuran naik ke depan. Lain masalah selera karena kita pilihan kita untuk opsi-opsi yang lagu-lagu lama tuh emang ada lagu-lagu yang masih format band, cuman kan Kalah promosi. kalah ini di Kalah trending lah. halaman pertama, halaman kedua. Nah, halaman pertama ini yang elektronik musik berantakan tuh, yang one man show, satu orang sudah bisa bikin Jadi musik. kita diarahkan ke situ juga akhirnya lah. Iya, exposure itu yang membuat ya mungkin tenggelam lah yang pilihan-pilihan opsi lain yang mungkin generasi kita, generasi yang Lawan ada juga Mas Edo, jadi aku pernah dengar itu, jadi beberapa kawan-kawan musisi lah dan beberapa kawan yang memang mengamati musik itu, jadi sekalinya lagu-lagu TikTok itu, musik TikTok itu kayak jadinya sudah punya klaim ini musik TikTok. Ini pasti musik TikTok. Jadi sudah ada ciri-cirinya, walaupun tadi mungkin lah kalau kita lihat akhirnya kan tadi dangdut koplo. Ini kopi tipakan. Nah, Ya. Dan Hajar datang. Lawas benar berapa jam nih? remix tadi misalnya atau lip sync. Semacam sudah diulang kategorinya. Ini musik TikTok ya. Termasuk kan kalau kita buka YouTube itu misalnya tadi kumpulan lagu TikTok. Banua. Anak ulun, Atala tuh sekarang juga TikTok loh di rumah. Kada tahunnya melihat siapa. Jadi ada kayak TikTok tuh nang robot berlampu-lampu. Ulun hanya tahu juga, hanya beberapa minggu inilah tahu. Jadi Atala itu robot. Kategori kekanakan tadi Hajar tahu. Atala umur berapa? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Tapi itu kan di TV Smart TV lah, maksudnya nonton YouTube di TV. TikTok nih kompilasi nih. Joget TikTok Bang. Tapi pada sisi lain nih lah, melihat kekanakan kayak Atala joget, ulun lebih melihat bukan persoalan TikToknya, tapi ekspresi tubuhnya. Artinya apa? Sebagai bapak dan seniman kan, maksudnya, oh ini kau diarahkan jadi penari nih. Iya. Atau sekaligus olahraga. Nah, sekaligusnya bergerak kan. Dan itu atensinya kuat. Hampir setiap hari itu karena ada panjang, maksudnya kayak sore-sorenya lagi santai habis dot. Mah, robot. Udah tahu tuh pasti video TikTok Minta setelangan itu. Iya. Mah colametan map ini. Ini apa? Sampai kan ada tuh lagu Justin Bieber.
yang Yami itu asal sampai apa? Yam. Iya, lo joget-jogetnya. Tapi pada sisi lain itu secara positif, ya tempatnya bergerak. Artinya responnya ini bagus gitu, kan melihat sesuatu tuh. Tapi mungkin pada sisi lain Unpad harus membatasi itu, karena tadi belum pada wilayah posisinya itu. Jadi ada cuma di umur remaja juga, di kasus Ulun sendiri, di balita pun kena. Nah ini menarik nih, soalnya Unpad sendiri, si pemilik media nih pun membatasi anaknya ternyata karena dirinya seorang tahu kayak itu bahayanya. Nah, dampak dari teknologi ini ketika aksesnya sangat mudah, semua orang bisa kan, anaknya pun bisa mengakses gitu nah, sehingga tadi dan terpantau lah. Akhirnya sama anaknya Bill Gates juga pada boleh pakai handphone 13 tahun hanya dijuluki handphone. Orang Umur 13 tahun pada ini yang bekerja dan ini menciptakan keuntungan di teknologi itu. Jadi bahkan si pemilik teknologi ini pun menyadari dampaknya ini sangat-sangat besar exposure-nya gitu nah. kita aja lagi lah. Nah, ini berarti tinggal si individu masing-masing lagi yang isi filternya. Intinya itu mana kita juga yang menyudahinya. Kembali kepada judul. Nona. Kami Nona. Kaina lagi. Picek teman-temannya. Lebih semenit.